Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi ada yang rindu sama Rosman? Hai. Jadi kali ini ada informasi yang kurang baik ya oleh abang-abang kalian, yaitu Abang Rasman ya. Dimana sekarang Bang Hotman ini mulai menanggapi apa yang menjadi statement liar dari Rosman begitu ya. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA-nya. Terkait dengan kasus yang lagi heboh juga, yaitu kasus Fadal begitu. Tapi kita lihat reaksi yang disampaikan oleh Bang Hotman ya, yang dimana katanya akan mempidanakan tuh Rasman begitu ya. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Karena dibilang mau sama mau, saya bilang masukin anak di bawah umur, karena 9 tahun. Bang, visum kan udah keluar nih, visum dari Loli sudah keluar dan gelar perkara sudah mau disiapkan. Bahkan sudah ada gelar perkara katanya Bang, itu gimana tanggapannya? Mungkin apakah dalam waktu dekat akan dipanggil? Intinya, visum kan tidak langsung menyebutkan siapa pelaku. Visum tidak menuju siapa pelaku, makanya harus ada pembuktian, terutama hubungan intim itu loh. Ada nggak di bawah umur? Itu masuk udah kena. Itu kena 9 tahun loh ancamannya. 15 tahun. 15 tahun ya. Kalau aborsi cuma 4 tahun. Itu harusnya difokus ke sana. Kalau itu kena udah dapat lah. Berarti kalau sudah gelar perkara nanti sudah tahap ke penyidikan lagi Bang? Ya kita nggak tahu hasil gelar perkara, kita nggak tahu. Tapi kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Dan kedua dalam memilih pengacara, pakailah pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Karena itu akan memperberat kasusmu. Pakai pengacara yang tidak dihujat masyarakat, ya. Pakai kayak gua walaupun jago dansa tapi dicintain ibu-ibu gitu. Kalau yang sebelah dicintain siapa Pak? Apa? Kalau yang sebelah gimana? Dicintain oleh kamu. Suka kau lihat lehernya itu yang ya. Berarti kalau itu dalam waktu dekat apakah terlapor akan Jangan lupa dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera dulu jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Tapi Bang menanggapi soal kayak dia kan nih omongannya blunder terus Bang ya. Udahlah, nggak usah tanya lagi deh. Ya tanggapannya Bang soalnya. Semua orang udah tahu dia lah. Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polda terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Laura, seperti apa mungkin Bang? Kan loh, pengacara tidak boleh seperti itu Bang. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. dalam waktu kurun lawannya Hotman loh. Kurun waktu 1 bulan atau gimana Bang? Dalam waktu dekat ini 1 minggu atau gimana Bang? Enggak, pokoknya lihat aja. Tapi dia masih nyenggol. Lihat aja. No comment. Mungkin update-annya sedikit Bang. Udah, pokoknya lihat aja dalam waktu dekat. Udah. Tuh ya, dalam waktu dekat Bang Hotman tuh. Bang Rasman ya akan ditindak tuh sama Bang Hotman ya. Ya, namanya kasus ini memang semakin seru ya kalau kita saksikan. Tapi coba kita dengar ya tanggapan dari Abang Rasman, begitu kan abang kalian ya. Ini dia tanggapannya. Dan kalian orang Indonesia, tidak usah lagi percaya dengan Hotman itu. Tapi kalau saya digandeng dengan Hotman, dia bilang dia lebih ganteng. Ayo. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah hukum. Nah, tuh ya. Kenapa itu ya? Akan terjadi apa? Tapi sebenarnya ya, sebetulnya banyak juga yang mengecam kemarin ya tindakan yang dilakukan oleh Bang Rasman gitu ya. Ketika memang mempublikasikan ya foto ya yang menjadi itu rahasia kliennya begitu ya, foto USG ya,
Ya itu sangat disayangkan sekali ya. Menurut pakar-pakar yang lain juga sebenarnya itu tindakan yang tidak diperbolehkan begitu. Ya, itu salah satu mungkin penyebaran rahasia pribadi begitu ya. Dan banyak juga yang bereaksi kemarin, termasuk juga pengacara dari Nikita Mirzani juga. Dalam waktu dekat ini mungkin akan kita saksikan babak baru ya dari Abang Rasman. Tapi menarik untuk disaksikan sebetulnya salah satu juga tanggapan dari Abang Rasman ini yang menanggapi status dia sekarang begitu kan. Menarik untuk disaksikan sebetulnya. Ini dia. Baik, terima kasih teman-teman media cetak dan elektronik yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati. Saya dari Dapur 3, Kecamatan Galang, dari resort saya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa lagi-lagi saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Mulai panik. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Kenapa di prank? Dulu saya bilang, bukan kita sih kayaknya ya, tapi Anda. Sebelum dia berangkat umrah, bukti sudah ditemukan. Kuat. Pengacaranya bilang malah nggak usah ngomong juga, diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada KUHP, alat bukti, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Kemarin saya pun nunggu juga. Pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata itu. Jadi kalau saya duga ini adalah marketing. Tetapi saya sekali lagi saya katakan, saya mengapresiasi kerja-kerja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena saya dengan tim itu day to day kita selalu diskusi. Dan tadi saya juga sudah diskusi dengan tim. Saya bilang, kalau mereka belum gelar perkara, tanya ke penyidik, baik barang bukti, maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Saya mau kasih gambaran singkat ya, bahwa yang diperiksa itu kemarin, Fadel itu hanya secara universal. Tahun berapa mulai pacaran, kemudian ditunjukkan ada kakak KTP, nggak ada yang serius. Nah sekarang pada kesempatan ini saya ingin katakan, sudahlah NM, sudahlah lawyernya, kalian nggak usah sok mengetahui proses hukum. Karena lawyer termasuk pelapor tidak akan tahu perkembangan sampai pada tahap, oh kami akan gini nanti ini. Nggak bisa begitu. Anda sajikan barang bukti yang Anda punya sesuai dengan KUHP. Kami sajikan barang bukti yang kami punya sesuai dengan KUHP. Kita adu gitu. Jangan Anda cocok di luaran seolah-olah Anda itu bisa mempengaruhi dan Anda orang paling strong. Nggak bisa bos. Nah sekarang lu malu lagi kan, hari ini nggak ada apa-apa. Karena memang nggak ada apa-apa. Nah tapi karena Anda telah memulai satu hal yang sangat serius, maka tim hukum pertama saya umumkan di sini kepada teman-teman media seluruh Indonesia bahwa kami akan bergerak lagi. Apa itu hari Rabu? Nih, hari Rabu saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana jam berapa nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Yang kedua, saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kenceng banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya
langsung progresnya kencang nih, saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka main. Kami akan datang karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri sudah saya beritahu, bisa KPAI, bisa LPAI, bisa itu. Poin yang kedua, kami akan berkirim surat Polisi. kepada Kapolres, tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolri, agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri Irwasda, dihadiri propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Keren, Bang. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Tapi sampai hari ini saya percaya bahwa Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, Asareskrim, saudaraku atau adik saya AKBP Gogo Galeso, Ibu Kanit PPA, Panit dan penyidik masih profesional. Tergantung apakah ini di Polda, apakah itu di Polres. Untuk apa? Untuk kita membuka. Masing-masing mendatangkan ahli, kami mendatangkan ahli, Polres atau Polda mendatangkan ahli. Kita uji di sini. Nah, itu 2 poin. Yang ketiga, kami meminta, karena kami sudah menyerahkan barang bukti kepada penyidik tentang orang yang melakukan USG dengan hasil negatif kepada LM. Kami sudah minta periksa dia. Apakah hasil negatif itu ditemukan bekas dari aborsi? Apakah hasil negatif itu juga ditemukan hamil? Bekas. Kami akan meminta agar lembaga-lembaga terkait tadi masuk di persoalan ini. Kenapa? Kami kan sudah katakan bahwa ini kondisi yang tidak kondisional objektif yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kalian semua sudah tahu bahwa LM itu di luar negeri itu sendiri. Bahkan kami sudah mendapat informasi agar kasus ini bisa dihitung oleh pihak terkait. Apa itu? Ia merasa ditelantarkan. Dia mengaku bahwa dia akan melaporkan ibunya, LM ini. Dan dia bekerja di sana tanpa dibiayai oleh ibunya. Kan dia disuruh untuk melakukan sesuatu, misalnya live. Kalau tidak akan, itu ada kalimat-kalimat itu. Jadi ini tidak semudah yang dibayangkan oleh LNM dan atau pengarahnya. Yang terakhir, kami meminta agar Mama E alias Ibu JF dan E dan satu orang lagi untuk juga diperiksa sebagai saksi yang menguatkan keterangan dari nelayan. Nah, kau mulai bingung kan? NM, mulai saya sasar ini. 5 poin ini harus dilaksanakan sebagai upaya prosedural mencari kebenaran dari kasus ini. Suratnya sudah saya terima. Mereka dari UK bersedia memberi keterangan. Teknisnya kita atur. Lintas internasional begitu kan, pergerakan Abang Rasman memang keren begitu kan. Tapi kalau kita terus ikuti dari sekarang ini hanya sebatas ini saja mungkin ya, gitu. Nggak pernah ada yang kejadian begitu ya. Ini Nyai ini harus waspada ya, pergerakan Rasman Nyai gini ya, harus waspada ini. Ini pergerakan dari Abang Rasman sudah lintas benua ini ya, internasional. UK disebut di situ ya. Ini keren. Tapi saya lebih percaya ya dengan keterangan Nikita Mirzani begitu. Saya juga lebih percaya dengan keterangan Bang Hotman gitu kan. Kalaupun memang sedikit tapi itulah yang terjadi. Beda dengan Abang Anda itu Bang Rasman, panjang, lebar, lengkap, tertata begitu. Tapi nggak ada yang kejadian. Jadi segitu aja pada kesempatan ya. Semoga videonya bisa menghibur nih ya. Ini video untuk
menenangkan kita dulu dalam kasus Vina yang semakin hari semakin seru untuk kita saksikan ya. Di akhir video saya berusaha untuk jangan cepat terpakan hoax, serta juga persoalan kita ya, dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.